Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Raihanti Rahmadiana dengan NPM 202151059. Pada video kali ini, saya akan membahas soal matematika menggunakan aplikasi Kabri 3D. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang alasnya 15 cm, tinggi 8 cm, dan tinggi prisma 21 cm. Luas prisma tersebut adalah, nah langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, yang perlu digambar untuk menyelesaikan soal tadi adalah prisma segitiga dengan alasnya itu tadi siku-siku ya. Nah, untuk alasnya siku-siku, maka kita bisa menggunakan koordinat titik di X dan Y ya. Untuk X-nya mungkin bisa dengan titiknya itu 8. Nah, di sini kemudian lanjut kepada sisi yang selanjutnya itu tadi 15 ya, karena siku-siku ya, jadi kan tegak lurus. Nah, kemudian di sini untuk Y-nya itu berarti di 15. Nah, seperti itu sudah ada. Nah, untuk membuat prisma, jadi kita itu harus membuat alas dari prisma itu. Nah, alasnya itu kemudian kita tinggal hubungkan saja membuat poligon di sini menggunakan titik-titik yang sudah kita buat tadi. Di sini, kemudian di sini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus membuat vektor dari salah satu titiknya itu agar tegak lurus ya ke atas. Nah, karena tegak lurus kita menggunakan saja dari titik 0,0 ini menggunakan untuk Z-nya ya. Jadi Z-nya itu tadi panjang tinggi dari prisma itu 21. Nah, kita tulisannya di sini 21. Sudah ada? Ya, sudah ada. Nah, karena di sini sudah ada, maka kita tinggal membuat vektornya. Untuk vektor, nah kita buat dari sini ke atas. Nah, seperti ini. Nah, langsung saja buat prismanya, kita langsung ke sini. Prisma. Nah, ke sini. Nah, sudah jadi prisma segitiga dengan alasnya itu segitiga siku-siku. Nah, kita cek dulu aja ya untuk panjangnya. Mungkin kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa cek panjangnya itu dari length. Nah, ini 8 ya, benar. Terus kemudian untuk alasnya itu 15, benar. Nah, kemudian untuk tinggi dari prisma itu 21 cm. Nah, ukuran dari prismanya sudah benar ya semuanya. Nah, kemudian yang ditanyakan itu apa? Yang ditanyakan adalah luas dari prisma. Nah, untuk luas dari prisma ini berarti langsung saja secara otomatis kita lihat di area. Nah, jadi untuk luas permukaan dari prisma ini diketahui bahwa luasnya itu 960 cm persegi. Untuk luas permukaan. Nih, nah 960 cm persegi. Nah, kita lihat di pembahasannya. Nah, ini pembahasannya apakah benar? Ya, benar ya. Untuk luas permukaannya itu apabila dihitung secara manual juga memiliki hasil yang sama, yaitu 960 cm persegi. Nah, kemudian lanjut mungkin ya untuk soal yang kedua. Nah, ini untuk soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Jarak titik E ke bidang AFH adalah, nah langsung kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita buat baru. Di sini halaman baru ya. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita harus menggambar atau membuat kubus ya di sini. Membuat kubus dengan rusuknya itu 8 cm. Nah, kita menggunakan koordinat. Di sini kita 8.
Di sini juga untuk ininya 8. Ya. Terus satu lagi itu menggunakan koordinat 8,8 ya. Nah, sini. Nah, sudah. Kemudian untuk membuat kubus itu kita harus membuat salah satu bidangnya. Nah, salah satu permukaannya itu menggunakan poligon seperti tadi. Di sini, dan di sini. Nah, kemudian untuk kubus langsung saja di sini ya, kubus. Sudah jadi. Nah, kemudian untuk mempermudah juga, kita beri nama terlebih dahulu. Tadi itu kan kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, kita kasih nama terlebih dahulu di sini. Berarti di sini A. Kemudian di sini itu ada B. Kemudian di sini C. Di sini D. Nah, untuk yang atas itu karena belum ada titiknya, jadi kita gambarkan terlebih dahulu titiknya. Kemudian kita beri nama seperti yang tadi. Ini E, kemudian ini titik F, yang ini titik G, yang ini titik H. Nah, kemudian yang akan kita cari di sini adalah jarak dari titik E ke bidang AFH. Nah, sebelumnya kita buat terlebih dahulu bidangnya, bidang H. Terlebih dahulu bidangnya, bidang AFH. Kita buat terlebih dahulu menggunakan poligon. Di sini, dan ke F, kemudian ke H. Balik lagi ke A. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita ganti dulu warnanya biar berbeda gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk mengetahui panjang jarak dari titik E ke bidang AFH, oh ya, mohon maaf, di sini ada kesalahan. Kita ulangi saja. Membuat bidangnya dengan poligon dari titik A, kemudian F, kemudian H. Ulangi. A, F, kemudian H. A kembali. Nah, seperti itu. Di sini kita ganti warnanya dulu. Kemudian, nah untuk mengetahui jarak antara titik E ke bidang AFH itu kita harus menarik garis lurus antara titik E dengan bidang AFH. Nah, ini itu kita bisa menggunakan ini ya, garis tegak lurus perpendikular di sini ke sini, ke bidang ini. Nah, di sini sudah ada garisnya ya. Bisa dilihat garis ini menarik lurus antara titik E dengan bidang AFH. Nah, seperti itu. Kita buat titiknya terlebih dahulu yang ada di bidang AFH. Nah, kemudian kita hide terlebih dahulu panjang ini. Nah, kemudian kita tarik garis lurus dari titik E ke titik yang tadi baru dibuat. Nah, seperti ini. Nah, kalau menggunakan aplikasi ini, kita langsung saja ya untuk mengetahui jarak dari titik E ke bidang AFH itu langsung saja menggunakan ini. Nah, maka kita dengan praktis kita akan mengetahui bahwa panjang jarak dari titik E ke bidang AFH itu sepanjang 8/3 cm. Nah, kemudian kita cek terlebih dahulu di pembahasannya. Nanti kita lihat, nah sama ya, untuk hasilnya itu sama, yaitu 8/3 cm. Nah, selanjutnya ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir yaitu sebuah bangun ruang
dibentuk dari 3 kubus kosong yang mempunyai rusuk 2 cm jika terdapat volume prisma B pejal yang menempati ruangan tersebut, maka perbandingan volume ruangan yang tersisa dengan volume prisma adalah, nah, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Di sini kita buat baru. Nah, untuk menyelesaikan persoalan tersebut kita harus membuat kubus 3 ya, 3 kubus seperti gambar yang ada di soal. Seperti itu. Dengan banyak rusuknya itu 2. Nah, kita menggunakan koordinat terlebih dahulu di sini 2. Kemudian di sini juga 2. Kemudian di sini 2 sama 2. Nah, seperti itu. Nah, kita buat terlebih dahulu alasnya. Nah, langsung kita buat kubusnya. Di sini ada 1, kemudian di sini ada 1, dan di sini ada 1 lagi. Nah, kita ganti terlebih dahulu stylenya. Nah, kemudian kita lihat terlebih dahulu di sini gambarnya. Nah, titik P dan Q ini kan pas dengan tengah-tengah antara kubus yang ada di atas ya. Titiknya itu merupakan titik tengah antara antara rusuk yang ada di kubus atas ini. Nah, kita di sini langsung saja menggunakan midpoint ya untuk membuat titiknya itu. Ini membuat midpoint. Nah, seperti ini. Nah, di sini langsung ada. Sini juga. Nah, kemudian untuk membuat suatu prisma itu kita harus membuat alas dari prisma tersebut. Alasnya itu kan kalau misalkan kita miringkan, nah kalau kita miringkan itu kan akan menjadi, kalau seperti ini, nah itu kan akan menjadi segitiga ya. Nah, kita buat terlebih dahulu segitiganya. Ini di sini dan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat vektornya terlebih dahulu. Dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Ada kesalahan. Ulangi mungkin ya. Untuk vektor. Nah, dari sini ke sini. Masih kurang pas. Oke, dari sini saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung buat prismanya dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Nah, kita kan mengetahui ya bahwa untuk mengetahui volume dari kubus ini kan kubus ini ada 3 dan masing-masing memiliki volume yang sama. Nah, kita langsung saja coba cari volumenya salah satu kubusnya ini. Nah, volumenya itu 8 cm. Nah, untuk kalkulator ini misal ini dikali dengan 3. Nah, maka kita akan mengetahui bahwa hasilnya itu 24 cm kubik. Ini merupakan volume total. Nih, sudah. Di sini kita tulis volume total. Volume total. Nah, kemudian kita akan mencari volume yang ada pada prisma. Langsung saja di sini kita cari volume. Nah, volume prisma itu 6 cm kubik ya. Di sini. Volume prisma. Prisma. 6 cm kubik. Nah, karena kita sudah mengetahui dari total dan volume prismanya, nah kita cari volume
volume sisanya itu, maka tinggal dikurangi saja, 24 dikurangi 6, itu hasilnya menjadi 18. Nah, 18 itu berarti karena yang ditanyakan adalah perbandingan volume ruang yang tersisa dengan volume prisma adalah berapa. Nah, tadi itu kan volume sisanya itu 18. Nah, maka 18 dibandingkan dengan 6, maka apabila diperkecil perbandingannya itu menjadi 3:1. Nah, kita lihat kepada pembahasannya di sini. Nah, untuk perbandingannya itu 18:6 atau 3:1. Nah, maka sama ya, sudah sama dengan pembahasan soal secara manual. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.